Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Budi harap anak-anak tetap sehat, tetap semangat, tetap rajin, tetap ceria, dan dalam keadaan yang sehat. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini Budi akan mengajak kita bersama-sama belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Tidak terasa ya anak-anak, sudah pembelajaran 5. Nah, anak-anak bisa buka di buku paket halaman 58 sampai halaman 65. Sudah? Oh, pintar. Baik. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama SPDP. Nah, di pelajaran SPDP ini kita akan memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Oke, nah yang kedua adalah pelajaran IPS. Nah, di pelajaran IPS kita diajak bersama-sama untuk mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Oke anak-anak, sudah siap ya? Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah disiapkan bukunya? Buku paketnya sudah dibuka ya? Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Budoma mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat tentang cerita pawai budaya? Oh, ternyata semua masih ingat. Ya, Budoma ingin bertanya lagi. Suku apa sih yang terdapat dalam cerita pawai budaya? Ayo, suku apa yang waktu itu kakek Udin melihat pawai budaya? Suku apa ya? Pintar, suku Bali anak-anak. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang suku yang berbeda, yaitu suku Minang. Nah, anak-anak bisa membaca cerita suku Minang yang ada di halaman 58. Sudah dibuka? Silahkan dibaca. Budoma tunggu. Oke? Sudah selesai? Oh, sudah. Baik, kita akan lanjutkan ya anak-anak ya. Oke. Nah, suku Minang. Kalau tadi anak-anak sudah membaca tentang suku Minang, pasti tahu informasi apa yang didapat dari cerita suku Minang. Iya, pintar sekali. Yang pertama adalah suku Minang itu berada di provinsi Sumatera Barat. Ya, kemudian ada lagi suku Minang. Orang-orang yang ada di suku Minang, mereka disebut sebagai orang Padang. Nah, kalau anak-anak beli masakan Padang, pasti anak-anak pernah mengatakan, itu pasti yang punya orang Padang. Nah, jadi sebutan bagi orang suku Minang itu adalah orang Padang. Jelas ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya tentang bahasa daerah suku Minang. Bahasa daerah suku Minang itu apa? Bahasa Minang. Nah, kemudian ada satu cerita legenda yang paling terkenal, yang sering dibaca, sering diceritakan, sering didengar juga oleh anak-anak, yaitu Malin Kundang. Iya, siapa sih Malin Kundang itu? Betul sekali, si anak durhaka. Nah, kemudian ada lagi anak-anak, rumah adat suku Minang. Rumah adat suku Minang itu disebut sebagai rumah gadang. Pinter. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada alat musik. Kemarin saat Budoma menjelaskan tentang alat musik, Budoma sempat menyebut satu alat musik yang berasal dari suku Minang, yaitu apa? Betul, saluang. Nah, tapi ada satu lagi anak-anak alat musik yang berasal dari suku Minang, yaitu talempong. Apa anak-anak? Iya, betul, talempong. Nah, yang terakhir anak-anak ada tarian daerah suku Minang. Nah, itu adalah tari piring. Betul anak-anak. Nah, ini tadi
adalah informasi yang kita dapatkan dari bacaan suku Minang. Jelas ya anak-anak sampai di sini? Oke. Selanjutnya anak-anak. Nah, keragaman yang ada di sekitar kita itu bukan hanya suku saja anak-anak. Bukan hanya suku Bali, suku Batak, suku Minang. Itu bukan. Tetapi ada juga keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Nah, anak-anak, kita diharuskan untuk menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga harus menunjukkan sikap santun, sikap toleransi kepada teman-teman yang memiliki keragaman itu. Keragaman apa? Ya, keragaman sosial, keragaman ekonomi, keragaman budaya, keragaman etnis, dan agama yang berbeda. Jadi anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang beraneka ragam. Tidak boleh juga kita mengejek teman yang berbeda dari kita. Jelas ya anak-anak sampai di sini? Budoma yakin anak-anak pasti bisa untuk melakukan, untuk saling menjaga, saling menghormati, dan toleransi antar sesama kita walaupun berbeda-beda. Jelas ya anak-anak? Oke. Nah, anak-anak, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini kalian harus mencari tahu. Mencari tahu tentang apa ya? Nah, anak-anak harus mencari informasi tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di tempat tinggalmu. Nah, karena anak-anak berada di Jawa Tengah, berarti yang harus dicari apa? Iya, yang harus dicari adalah keragaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan Jawa Tengah. Pintar sekali. Anak-anak bisa mencari informasi, bisa bertanya kepada orang yang ada di rumah, bisa membuka buku, mencari di buku, atau cara yang sering anak-anak lakukan, yaitu mencari melalui internet. Ya. Nah, jawabannya nanti bisa anak-anak tuliskan di buku tugas kalian. Jangan lupa tanggal dan hari pengerjaannya ya anak-anak, sertakan juga muatan pelajarannya. Nah, ini tadi adalah tugas untuk IPS, yaitu mencari informasi tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di Jawa Tengah. Jelas ya anak-anak? Baik, kalau sudah jelas, Budoma lanjutkan. Nah, kalau tadi kita belajar tentang IPS, sekarang kita akan belajar tentang SBDP. Nah, Budoma mau bertanya dulu, siapa yang sudah melihat video tentang gerak dasar Bungong Jumpa? Oh, ternyata semua sudah melihat ya videonya. Sudah ditirukan belum? Oh, belum. Nah, kalau belum, saatnya anak-anak untuk praktek gerakan Bungong Jumpa. Nah, anak-anak tidak harus menghafal gerakan itu. Anak-anak boleh sambil mencontek video yang kemarin, tapi nanti Budoma minta orang tua atau siapapun yang ada di rumah bisa memvideokan ketika anak-anak belajar gerakan Bungong Jumpa ya. Nanti videonya bisa dikirimkan kepada Budoma, boleh melalui WA group ataupun melalui Japri. Bebas ya anak-anak. Oke, sudah siap ya untuk menari bersama? Oke, nah anak-anak, pelajaran kali ini Budoma cukup sekian. Tadi kita sudah belajar tentang IPS, kita sudah belajar tentang SBDP, tentang tari. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengerjakan tugas. Selamat belajar anak-anak. Selamat pagi, salam untuk orang tua di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tetap harus luangkan waktu untuk
membantu orang tua ya anak-anak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.